Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nurul qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Syukur nikmat mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Subuh ini kita masih dapat memenuhi seruan ibadah sholat subuh berjamaah dengan sama-sama hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah menjadi amal soleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kita masih mendapatkan kesempatan untuk mengambil pesan hikmah dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan menjadi muslim yang sejati, muslim yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, muslim yang kafah, muslim yang totalitas. Pelajaran ini sedang kita dapatkan pada beberapa hari ini dari peristiwa muslim sejatinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita ingin mengambil sebuah pesan hikmah secara hakikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa pada pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam terdapat uswatun hasanah. Ada dua nama yang disebut sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua nama Ibrahim alaihi salam. Kedua-duanya disebut uswatun hasanah dan juga disebut sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Ada suri teladan yang sempurna pada pribadinya. Dan pada bulan Dzulhijjah ini kuat sekali pesan itu kita dapatkan dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada saat ini itu menapak tilas betul tentang peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita kemudian yang sejak kemarin melaksanakan ibadah kurban juga dalam konteks keteladanan. Kenapa saya katakan muslim sejati?
Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua sebagai muslim sejati. Rabbana waj'alna muslimaini laka, muslim yang betul-betul tunduk kepada Allah. Kenapa dikatakan kami berdua? Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian kita mendapatkan pesan wasiat yang disampaikan selalu pada mimbar-mimbar Jumat. Khatib mendapatkan rukun dalam khutbahnya itu menyampaikan wasiat ketakwaan, dan biasanya mengutip Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Lihat kalimatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu muslim? Muslim itu orang Islam. Apa itu Islam? Terambil dari aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri, artinya pasrah, artinya tunduk, artinya patuh. Orang Islam itu berarti orang yang tunduk, orang yang pasrah, orang yang patuh, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menjadi budaknya Allah. Itulah muslim yang hakiki. Menjadi budaknya Allah adalah kemuliaan. Semakin hebat kita membudakkan diri kita kepada Allah, maka semakin mulia kita di pandangan Allah. Kalimatnya disampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang semakin hebat membudakkan dirinya kepada Allah, maka semakin mulia dia. Tapi kalau kita menjadi budak selain Allah, itu kehinaan. Kita menjadi budak selain Allah, itu kehinaan apapun itu. Tetapi semakin hebat kita membudakkan diri kita kepada Allah, itulah ketakwaan. Dan semakin mulia, akramakum, yang paling mulia di antara kamu, atqakum, yang paling hebat membudakkan diri kepadaku. Jadi Islam itu artinya pasrah. Pasrahnya ada dua. Yang pertama, pasrah dengan ketentuan Allah. Yang kedua, pasrah dengan aturan Allah. Pasrah dengan ketentuan Allah itu bahwa Allah pemilik qada dan qadar. Apapun yang Allah tentukan dalam hidup kita, kita mesti rela, kita mesti pasrah, karena pasti menjadi kebaikan buat kita. Kalaupun terkadang sesuatu itu kita anggap tidak baik menurut pikiran kita, sesuatu itu kita rasa nggak enak menurut kita, Allah ingatkan kita tuh, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, boleh jadi kamu tidak suka dengan sesuatu, wa huwa khairul lakum. Tetapi itu yang baik untukmu di kemudian hari. Atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu yang buruk di kemudian hari buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kamu. Jadi orang Islam itu, orang Muslim itu, dia selalu pasrah dengan apapun ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita. Kita menyebutnya qada dan qadar. Yang kedua, pasrah dengan aturan Allah. Inilah Muslim sejati. Aturan Allah juga ada dua. Ada yang disebut larangan, ada yang disebut perintah.
Jadi seorang muslim sejati adalah orang yang pasrah, hidupnya diatur oleh Allah. Itulah muslim sejati. Aturan Allah ada dua, ada perintah, ada larangan. Jika itu perintah, kita laksanakan sesuai kesanggupan kita. Jika itu larangan, wa manahakum anhu fantahu. Jika larangan sifatnya, maka jauhi. Sudah totalitas kalau itu larangan. Jika Allah melarang sesuatu kepada kita, itu fantahu, sudah jauhi saja. Kita nggak usah diskusi, kita nggak usah seminar, kita nggak usah debat. Kalau itu larangan, sudah tinggalkan saja. Itu prinsip larangan. Tapi kalau perintah, itu kalimatnya manis tatotum. Lakukan sesuai kemampuanmu. Itu kalau perintah. Indah sekali syariat Allah ini. Kenapa larangan itu sifatnya mutlak untuk kita jauhi? Karena dalam kaidah usuliyah dijelaskan meninggalkan apa yang dilarang Allah lebih utama dari melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu kaidahnya. Meninggalkan apa yang dilarang Allah itu lebih utama dari melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang dilarang itu mutlak. Misalnya Allah mengharamkan daging babi. Ya sudah, kita nggak usah diskusi. Nggak usah kita repot-repot, jauhi saja. Allah mengharamkan khomer, sudah jauhi saja. Allah mengharamkan judi, jauhi saja. Apapun yang Allah haramkan, kita jauhi, kita hindari. Ini prinsip beragama. Yang kedua, perintah. Perintah ini, jika Allah sampaikan aturan dengan perintah dan larangan, maka seorang muslim sejati, dia akan menjawab dengan satu kalimat, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ingin menyampaikan pesan hakiki dari peristiwa ini. Jadi kita pahami dulu, kita sebagai muslim, Nabi Ibrahim itu muslim sejati. Kita temukan beberapa kali kalimatnya dalam Al-Quran, dia seorang muslim yang sejati. Bahkan doanya, Rabbana waj'alna muslimaini, jadikan kami berdua muslim yang sejati. Ketika nanti Allah sampaikan falamma aslama, maka tatkalanya betul-betul pasrah berdua itu Ibrahim dan Ismail ketika mendapatkan perintah penyembelihan. Kalimatnya aslama, dua-duanya itu tunduk kepada Allah, dua-duanya patuh kepada Allah. Baik, jamaah sekalian, jadi muslim sejati itu adalah jika Allah mengatur kita, kita menjawab dengan sami'na wa ata'na. Oke. Yang pertama, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadirkan sebuah sifat keberanian dalam menegakkan tauhid, masyarakat ketika itu menyembah patung, berhala sebagai sesembahan. Namrud yang berkuasa menyampaikan kepada semua penduduknya terkait dengan penyembahan berhala ini. Bahkan Azar, ada yang mengatakan Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan pamannya ya, dalam tafsir. Itu kerjanya membuat patung. Kita bisa bayangkan seorang rasul yang diutus, kemudian orang tuanya pembuat patung berhala itu. Keberanian tauhidnya Nabi Ibrahim adalah dia menghancurkan sesembahan ketika itu. Jadi patung-patung yang dijadikan sesembahan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dengan tangannya sendiri. Kecuali patung yang terbesar pada saat itu yang sengaja dibiarkan sebagai sarana dialog nantinya. Resikonya satu, dia akan mengalami hukum bakar hidup-hidup. Nah, kita mau melihat satu poin, bagaimana muslim sejati menegakkan kalimat tauhid dengan resiko nyawa, dengan resiko hukuman yang sangat kejam, itu siap. Ternyata benar kesimpulan dari dialog Al-Quran ini, perintah dari raja, tangkap dia dan bakar dia jika kamu ingin membela Tuhan-Tuhan kamu, kata Namrud kepada pasukannya. Tangkap dia, bakarlah dia jika kamu ingin membela Tuhan-Tuhan kamu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayatnya, Imam Bukhari menuliskan berita hadis ini.
kalimat terakhir yang keluar dari lisannya Nabi Ibrahim ketika dia hendak dilemparkan ke dalam kobaran api itu adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah sebuah kalimat kepasrahan yang totalitas. Inilah muslim sejati. Lisan keadaan itu mengatakan begini, ya Rob, sekiranya badan ini harus hangus di kobaran api itu, tapi engkau tetap cinta kepadaku, aku pasrah ya Allah, aku rela. Seandainya badan ini mesti hangus di kobaran api itu, tapi engkau tetap cinta kepadaku, aku rela ya Allah, aku pasrah. Inilah muslim sejati. Kalimat yang keluar itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku, Allah sebaik-baik penolong. Nggak ada yang lain. Dia tidak berdoa minta diselamatkan. Nabi Ibrahim tidak berdoa, dia tidak meronta-ronta, tidak. Tetapi dia pasrahkan kepada Allah. Sesuatu, jika kita pasrahkan kepada Allah secara totalitas, secara bulat, maka akan mendatangkan jawaban bi ghairi hisab. Apapun, kalau kita pasrah kepada Allah secara bulat gitu, maka jawabannya bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab itu nggak ada logika matematikanya, nggak masuk akal jawabannya. Ketika sudah Nabi Ibrahim pasrahkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, dia pasrah. Kalaupun badan ini mesti hangus di kobaran api itu, lihat jawabannya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni, hai api, menjadi dinginlah bardan, menjadi dinginlah kamu, wa salaman ala Ibrahim, dan jadikan keselamatan bagi Ibrahim. Lihat, jawabannya nggak masuk akal. Yang memiliki api ini memerintahkan api itu, dingin kamu. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh yang punya. Kalau yang punya menyuruh sesuatu, maka yang muncul wa atokna, ketaatan. Hidup ini kalau mau tentram kalimatnya cuma wa atokna. Api itu taat. Sunnatullahnya, api itu panas. Mau bagaimanapun itu sunnatullah. Sudah hukum alamnya. Tapi kalau yang punya bilang bardan, dingin kata yang punya, ya dia dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Logika siapa yang bisa menjawab? Api bisa menjadi dingin? Nggak bisa. Tetapi sebuah kepasrahan yang totalitas, jawabannya nggak ada matematikanya, nggak masuk akal. Yang pertama, nampak betul muslim sejatinya di sini. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim membutuhkan waktu 78 tahun untuk berdoa pengen punya anak, Pak. Di dalam tafsir dikatakan membutuhkan waktu lebih kurang 78 tahun. Pengen punya keturunan. Kalimatnya, Robbi habli minas solihin. Minta kepada Allah keturunan yang soleh. Usianya semakin menua. Kemudian ketika berpuluh-puluh tahun, dia sabar, dia istiqomah, dan dia penuh keyakinan. Ini yang luar biasa muslimnya. Allah kemudian menjawab buah dari kesabarannya itu. Apa kalimat jawabannya? Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang halim. Halim itu maknanya banyak itu. Bisa sabar, bisa santun, bisa lembut. Pokoknya anak yang luar biasa. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak. Lahirlah anak laki-laki dari rahim istrinya yang bernama Hajar. Kita berempati di sini. Berpuluh-puluh tahun dinanti, berpuluh-puluh tahun ditunggu, berpuluh-puluh tahun diinginkan, kemudian diberikan oleh Allah, dijawab Allah, lahir seorang anak laki-laki. Kita bayangkan bagaimana bunga hatinya Nabi Ibrahim, bagaimana bahagianya Nabi Ibrahim,
Bagaimana hatinya begitu haru biru karena luar biasa kebahagiaan. Sehingga anak ini diberi nama Ismail. Itu bahasa Ibrani, artinya Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa ayahnya pengen punya anak. Begitu sudah hadir, diberi namalah Ismail anak tersebut. Kecintaan kepada Ismail begitu luar biasa Nabi Ibrahim. Pertama, usianya sudah tua, dia baru dapat anak. Lahir anak laki-laki, berpuluh-puluh tahun dia meminta kepada Allah. Cintanya kepada Ismail begitu luar biasa. Tetapi lihat, Allah nggak suka kalau kemudian kita cinta kepada yang lain melebihi cinta kita kepada Allah. Lihat kalimat yang kedua. Melalui mimpi, Nabi Ibrahim diperintahkan membawa anaknya dari rumahnya ini. Di Kan'an, Palestina bagian selatan itu. Lewat mimpi. Ketika terbangun Nabi Ibrahim, diperintahkan istrinya Hajar untuk berkemas-kemas. Kita siap akan melakukan perjalanan. Perjalanan yang panjang. Hajar menurut saja. Dia berkemas-kemas, dia siap-siap. Ini isyaratnya lewat mimpi untuk membawa anaknya. Nabi Ibrahim kemudian melangkahkan kakinya dari Palestina, Pak. Berjalan di tengah rimbunnya pepohonan di Palestina. Di tengah hijaunya rerumputan yang subur di Palestina. Berhari-hari, berminggu-minggu masuk ke sebuah padang Sahara, masuk ke sebuah pegunungan, sampailah kemudian di Jazirah Arab. Terus berjalan menelusuri sebuah lembah. Ketika sampai di lembah itu, kemudian stop perjalanan sampai di situ. Jadi langkahnya ini hanya mengikuti petunjuk Allah. Kalau sekarang anak-anak menyebutnya Google Map-nya Allah gitu. Kalimatnya saya din, aku mengikuti petunjuk Allah. Begitu sampai di lembah ini, Nabi Ibrahim kemudian berhenti. Dia turun dari tunggangan hewannya, kemudian menurunkan perbekalan, ada sekantung makanan, ada sekantung air, kemudian dia siap-siap kembali pulang ke Palestina atas perintah Allah. Ini yang gak masuk logika, Pak. Begitu hatinya sedang berbunga-bunga terhadap bayinya yang masih menyusu Ismail ketika itu, tiba-tiba yang punya memerintahkan disuruh bawa anak itu di tempat yang tandus, sebuah lembah yang tidak ada manusia di situ, tidak ada penduduk, tidak ada tanaman dan tidak ada air. Kemudian setelah ditempatkan di situ, Allah perintahkan Nabi Ibrahimnya untuk kembali pulang ke Palestina. Ini yang gak masuk logika. Bagaimana mungkin? Yang dinanti berpuluh-puluh tahun, begitu sudah lahir, sedang dicintai, sedang dibelai anak tersebut, kemudian disuruh bawa, ditempatkan di sebuah lembah yang gak ada penduduk. Kita cukup sampai sini merenung gitu, merasakan gak ada penduduk, gak ada pohon, gak ada air. Ketika Ibrahim kemudian berangkat meninggalkan anak istrinya, seperti apa perasaan istrinya Hajar? Dia mengikuti, Pak, sambil bertanya, hendak kemana kau suamiku Ibrahim? Ibrahimnya enggak menoleh, Pak. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan kisah ini ya. Hendak kemana engkau pergi? Di sini enggak ada manusia, di sini enggak ada pohon, di sini enggak ada air. Apa kau tega meninggalkan kami di sini? Enggak menoleh Nabi Ibrahim. Berkali-kali Hajar berkata seperti itu. Baru kemudian berikutnya Hajar mengatakan, apa ini perintah dari Allah, wahai suamiku? Qalu na'am. Nabi Ibrahim menjawab, benar, ini perintah Allah. Ketika mendengar jawaban itu, Hajar kemudian berkata, jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Apa yang muncul ketika itu pelajarannya? Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Nabi Ibrahim berhusnuzon, berbaik sangka. Hajar juga berbaik sangka kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Sebelumnya Hajar berkata, gimana kalau kamu tinggalkan nanti bayimu dimakan binatang buas di sini? Siapa yang mau menolong? Tetapi ketika dikatakan ini perintah Allah, yang muncul berbaik sangka kepada Allah. Ini yang kita pentingkan dalam hidup kita saat ini, Pak. Boleh jadi
banyak di antara manusia yang kemudian sampai frustasi dalam hidup di dunia karena persoalan yang begitu merumitkan pikirannya. Sampai dia berputus asa karena banyaknya masalah. Orang mengalami kesusahan, kesengsaraan, itu sebenarnya bukan karena nikmat Allah sedikit yang diberikan kepada kita, tidak. Tetapi karena kita sedikit berbaik sangka kepada Allah. Mestinya kita banyak berbaik sangka kepada Allah. Sudah, ketika Nabi Ibrahim berangkat, 2 hari kemudian bekalnya habis itu. Makanannya habis, airnya habis. Kemudian Ismail kehausan, air susu ibunya sudah kering. Nggak ada air di tempat itu, nggak ada pohon berlindung di tempat itu. Sampai Hajar kemudian harus naik ke atas bukit Sofa, berlari ke bukit Marwah sampai 7 balik untuk mencari sesuatu yang bisa menghilangkan dahaganya, yang bisa menghilangkan laparnya. Dia nggak dapatkan. Tetapi karena berbaik sangka kepada Allah dan dia pasrah, Allah keluarkan Zam-Zam sebagai air abadi di situ. Ini tempat yang tandus, yang nggak ada tanaman, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada manusia. Tapi Zam-Zam sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti Allah sediakan. Ini kepasrahan muslim sejati yang kedua Nabi Ibrahim. Dia rela yang dia cintai, dia kalahkan demi cintanya kepada Allah. Ditinggalkan anaknya, Pak. Padahal sedang dinanti berpuluh-puluh tahun. Itu sudah diharapkan berpuluh-puluh tahun. Begitu sudah Allah berikan, kita rasakan bagaimana dia membelai, memeluk, mencium anaknya. Tapi ketika sedang asik dalam cinta kepada anaknya, sang pemilik cinta itu kemudian berkehendak lain. Suruh bawa anak itu, biar hati Nabi Ibrahim penuh untuk Allah. Gitu. Ini muslim sejati. Kalau kita mencintai yang lain melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul, kita diancam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, kata Allah, aku akan datangkan keputusanku kepadamu. Kalau yang lain lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Ada 3 itu. Ini pelajaran yang kedua. Lama Nabi Ibrahim nanti datang menengok Ismail, dia pergi lagi pulang ke Palestina, lama nanti dia balik lagi, terus begitu. Ketika Ismailnya sudah sampai pada usia baligh, Allah kemudian punya kehendak berikutnya. Lewat mimpi lagi syaratnya Allah berikan. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ini makin di luar logika manusia. Malam ini bermimpi, malam esok, malam berikutnya mimpinya sama, sedang menyembelih Ismail. Orang yang mencintai itu tidak pernah akan berkata, mengapa Allah perintahkan aku menyembelih anak? Enggak, dia enggak akan berkata begitu. Apakah hatinya Nabi Ibrahim tidak berkecamuk? Sangat berkecamuk, Pak. Itu bohong kalau tidak berkecamuk hatinya, berkecamuk itu. Tetapi kemudian yang bikin hati dia berkecamuk itu, dia mau ngomong apa kepada anaknya. Itu yang jadi pikiran dia saat itu. Bukan berkecamuk karena hebatnya perintah dari Allah. Isyaratnya ini, karena tidak dikatakan perintah dalam ayatnya, itu isyarat lewat mimpi. Yang dia pikirkan bagaimana dia berkata kepada anaknya. Maka muncul 2 pelajaran. Yang satu jujur, yang kedua musyawarah. Ini pelajaran yang kita dapatkan. Bagaimana cara menyampaikan kepada Ismail? Bisa saja kalau kita mau ego, lagi meleng Ismailnya, langsung ditembas lehernya kan gitu. Tapi enggak. Satu kejujuran, yang kedua musyawarah. Mantap hatinya, berangkat dari Palestina ke tempat ini. Ini tempat namanya Mekah. Baka itu lembah. Kita sebut sekarang menjadi Mekah. Ketika sudah bertemu dengan Ismail, terjadilah dialog ini. Dialog yang kita mengalami kesulitan untuk bisa menginterpretasikan. Di surah As-Saffat ayat 102 itu. Falamma balago, maka tatkala ketika Ismail sudah balik, falamma balago ma'ahu sa'ya, bersama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada anaknya. Ya bunai, hai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah melihat dalam tidur ayah. Maksudnya mimpi. Sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi. Anni adbahuka, sesungguhnya ayah sedang menyembelih kamu. Lihat kalimatnya. Ya bunaya inni ara fil manam anni adbahuka.
hai anakku Ismail, ayah bermimpi. Berkali-kali mimpinya sedang menyembelih kamu. Kita nggak dapat kalimat perintah di sini, Pak. Bukan mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, bukan. Bukan mimpinya diperintahkan untuk menyembelih anaknya, bukan. Bukan diperintahkan menyembelih Ismail, tapi sedang menyembelih Ismail. Itu mimpinya. Sedang menyembelih, anni adbahuka. Apa dialognya? Ismailnya ditanya oleh Nabi Ibrahim sebagai konsep musyawarah dalam keluarga. Fanzur madza tara. Kira-kira pandanganmu bagaimana anakku? Coba. Ini rumah tangga, Pak. Ini konsep keluarga. Walaupun ini pahit sekali, kalau dengan kejujuran, dengan kelembutan, dan dengan musyawarah, ternyata pelajaran ini menghadirkan sakinah dalam rumah tangga itu. Fanzur madza tara. Ismailnya ditanya, kira-kira pandanganmu bagaimana anakku? Ismail kemudian jawab, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Jadi yang mengatakan mimpi ini adalah perintah Allah itu Ismail. Ini saya nggak mampu merenungkan dialog ini sampai sekarang, nggak mampu. Saya merasakan, berempati, membayangkan, nggak dapat sampai sekarang, saya nggak dapat. Ini dialog nggak sampai di pikiran saya, nggak ketangkep. Seorang ayah mimpi menyembelih anaknya, disampaikan dengan kelembutan, dengan musyawarah, kemudian dengan kejujuran, kemudian anaknya yang menjawab, ya abatif al matu'mar, ayah laksanakan saja, itu perintah dari Allah buat ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Nggak dapet ini dialog, Pak. Sudah. Kedua-duanya pasrah. Ini singkat kisahnya ya. Nabi Ibrahimnya pasrah. Lihat, muslim sejati, dia pasrah. Anaknya juga pasrah yang akan disembelih. Berangkatlah keduanya dari Mekah berjalan. Tempat penyembelihan itu di Muzdalifah. Kalau sekarang kita ke Muzdalifah itu di sisinya ada sebuah bukit kecil ya. Itu bukit penyembelihan. Ketika sampai di Mina, kemudian kan dijaga oleh iblis Nabi Ibrahim. Dihina, dicaci maki Nabi Ibrahim. Berpuluh-puluh tahun kamu pengen punya anak Ibrahim. Sekarang kamu mau sembelih, di mana pikiran kamu? Udah nggak waras kamu, udah gila Ibrahim. Kata iblis, terus aja dihujat, dicaci maki. Diambil kerikil oleh Nabi Ibrahim, dilempar iblisnya. Bismillahi Allahu Akbar. Terbakar iblisnya, berlari iblisnya. Itu yang hari ini sejak kemarin jamaah haji sedang melaksanakan lontar di Mina. Ada 3 jamarat itu. Kemudian begitu sempat sembelihan sudah tiba, nampak betul kepasrahannya. Kalimatnya falamma aslama wa tallahu lil jabin pada ayat berikutnya. Maka tatkala keduanya pasrah, pisau sudah di tangan, Ismail sudah menyiapkan lehernya untuk disembelih. Nampak betul Islamnya kedua orang ini. Falamma aslama gitu, agak panjang maknya itu. Aslama gitu. Tatkala keduanya menjadi muslim yang sejati, Nabi Ibrahimnya pasrah, pasrahnya bulat. Ini nggak main-main, nyembelih anak. Dan pada saat itu anak yang diharapkan berpuluh-puluh tahun, dan satu-satunya juga pada saat itu. Betul pasrahnya, dan Ismailnya juga begitu sabar dia. Ketika kedua-duanya sampai pada puncak itu, apa jawabannya? Jika sudah pasrah bulat kepada Allah, mesti jawabannya akan memuaskan dan di luar logika. Allah perintahkan malaikatnya dengan salam apa? Menyapanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah kemudian memanggil, ya Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu Ibrahim. Ini mimpi kenabian. Kita kan kalau mimpi masih bertanya, ini mimpi dari Allah apa mimpi dari setan? Kan begitu kalau kita mimpi kan.
Masih kita bertanya-tanya. Nah, ketika mimpinya berulang, mimpi yang sama, ini mimpi kenabian. Begitu sudah mantap hatinya melaksanakan mimpi kenabian ini, ternyata baru Allah katakan, qad shaddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpi ini Ibrahim. Maka aku akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Bala mubin, Ibrahim, ini cobaan yang berat, kata Allah. Allah bilang ini cobaan yang berat, ini cobaan yang nyata. Allah mengatakan ini cobaan yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, bukan anakmu Ibrahim yang kamu sembelih, aku siapkan ganti sembelihan yang besar untuk anakmu ini. Sebagai ganti, datang malaikat membawa seekor kibasnya. Ini yang ketiga. Jika Allah mengatur sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka jawabannya sami'na wa ata'na, kita taat. Ini menyembelih anak loh. Inilah muslim sejati. Wa ata'na itulah muslim sejati. Kita enggak disuruh menyembelih anak kita. Enggak. Kita cuma dipanggil 5 waktu sehari semalam oleh Allah. Kalau kita tidak tunduk dengan panggilan Allah, tidak tunduk dengan aturan Allah, tidak taat dengan aturan Allah, tidak tunduk dengan ketentuan Allah, kita belum menjadi muslim sejati. Akhirnya diganti anak ini. Coba. Apinya jadi dingin, di tengah padang tandus tiba-tiba ada air zam-zam yang Allah keluarkan, yang ini menjadi air abadi, Pak. Tidak ada kemudian yang bisa merasakan bagaimana kehadiran zam-zam di tengah padang, di tengah gurun, di tengah pegunungan yang tandus pada saat itu, sampai sekarang dan sampai nanti menjelang hari akhir. Kemudian yang ketiga, kepasrahannya memuaskan jawaban untuk semua kalangan ketika itu, karena manusia tidak boleh lagi menyembelih manusia, manusia tidak boleh lagi mengorbankan manusia, maka digantilah kemudian sesembahannya dengan seekor hewan, dalam hal ini kibas. Ini yang ketiga. Berikutnya saya coba menyampaikan melengkapi tentang kepasrahan muslim sejati. Kita dapatkan dalam Al-Quran dari peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika dia begitu pasrah kepada Allah pada saat dia dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya mau dibunuh. Nabi Musa keluar dari Mesir mengajak Bani Israel mau dibawa ke Palestina karena akan dibantai oleh Fir'aun. Berlari karena dikejar, dilawan tidak sebanding. Jumlah pasukan Fir'aun begitu banyak, persenjataan mereka begitu lengkap. Akhirnya Nabi Musa lari, menyelamatkan diri dengan Bani Israel. Sudah bermil-mil lari menyelamatkan diri, ternyata takdir Allah berbeda. Bukan selamat, tetapi di depannya ada lautan. Dan itu nggak ada jalan untuk keselamatan. Artinya apa? Sebentar lagi habis dibantai. Lihat kalimatnya. Ketika Bani Israel kemudian ngotot kepada Nabi Musa, Musa, engkau ini utusan Allah, angkat tanganmu, berdoa biar kita diselamatkan. Musa kemudian berjalan ke tepian pantai. Apa yang disampaikan? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Musa malah pasrah kepada Allah. Dia nggak minta diselamatkan, tidak. Ya Allah selamatkan kami, enggak ada. Hancurkan Fir'aun, enggak ada. Dia malah pasrah kepada Allah. Begitu kepasrahannya bulat, inilah muslim sejati. Jawabannya apa? Idrib, lemparkan tongkatmu Musa ke lautan itu. Ketika tongkatnya dilemparkan ke lautan itu, lautnya terbelah. Apa kata ayat Al-Quran? Setiap belahannya itu setinggi gunung yang paling tinggi. Jalan keselamatan ada di hadapan Musa. Logika siapa yang bisa menjawab? Tongkat bisa membelah lautan. Itulah kepasrahan. Jadi kalau pasrah itu jawabannya nggak masuk akal. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ini sempat mendapatkan peringatan dari Allah karena dia marah-marah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Al-Quran memberitakan itu. Kemudian dia naik bahtera, naik kapal, naik perahu,
Ternyata Allah punya kehendak yang berbeda terhadap hamba yang dicintai. Di tengah lautan, kemudian Nabi Yunus harus dilemparkan. Karena kapal ini kelebihan beban. Begitu diundi Nabi Yunus keluar, dilemparkan dia. Di tengah malam dalam keadaan yang gelap dilempar ke lautan. Kemudian dia tenggelam sampai di dasar laut tambah gelap. Sudah malam di dasar laut tambah gelap. Kemudian ditelan ikan. Dia mengalami 3 kegelapan, Nabi Yunus. Sudah malam, di dasar laut, di perut ikan. Oke, ada 3 kegelapan. Ini nanti Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat tentang gelapnya dukhon yang akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Itu seperti Zunnun, kata Rasul. Itu seperti kegelapannya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi 3 kegelapan yang dialami. Kemudian Nabi Yunus bikin pengakuan kepada Allah di perut ikan. Dia ahli zikir. Bikin pengakuan, dia menyesal, kemudian dia ahli zikir dan dia pasrah. Allah abadikan itu kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada riwayat mengatakan 40 malam dia di perut ikan. Kemudian ikannya ketepian, dia bisa keluar dengan selamat. Setelah bermalam-malam, berhari-hari menginap di dalam perut ikan, logika siapa yang bisa menjawab itu? Sudah jamaah sekalian, api jadi dingin, tongkat bisa belah lautan, di padang tandus ternyata Allah siapkan zam-zam, kemudian datang kambing sembelihan pengganti Ismail, tongkat bisa belah lautan, Yunus bisa keluar dari perut ikan. Cuman 1 kata, itulah muslim sejati. Jadi kalau kita memasrahkan urusan kita kepada Allah, kita pasrah diatur oleh Allah. Kita pasrah, kita ridho diatur oleh Allah. Kemudian segala macam yang kita hadapi kita serahkan kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka akan membawa ketenangan ke dalam hati kita. Akan membawa ketentraman ke dalam hati kita. Allah tidak punya sifat zolim kepada hambanya. Ini sebuah pesan yang sangat luar biasa agar kita bisa merasakan bagaimana indahnya sebuah kepasrahan kepada Allah dalam hidup kita di dunia ini. Itulah muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Muslimnya adalah kita pasrah, hidup kita diatur Allah. Jika Allah menyuruh sesuatu, jawabannya sami'na wa ta'na. Allah perintahkan, lagi asik-asik kita tidur di malam hari, tiba-tiba yang punya mata ini membangunkan mata ini. Siapa yang bangunkan kita? Yang punya mata ini. Untuk apa dibangunkan? Untuk liya'budun, agar kita ibadah kepadanya. Agar kita fa'budni, ibadahlah kepadaku, kata Allah, wa aqimis sholata li zikri, dirikan sholat. Cuman itu tujuan kita diciptakan gitu. 5 kali sehari semalam kita dipanggil. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh yang punya. Kemarin kita puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh yang punya perut kita. Yang nyuruh yang punya mulut kita. Jadi kalau yang punya itu nyuruh sesuatu, jawabannya sami'na wa ta'na. Wanita-wanita muslimah, tutup kepala kalian dengan kerudung misalnya. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh yang punya kepala itu gitu. Yang nyuruh yang punya rambut itu. Jadi kalau Allah menyuruh sesuatu, jawabannya sami'na wa ta'na. Apapun itu. Inilah muslim sejati. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita mengambil pelajaran untuk meningkatkan kualitas beragama kita, kualitas keislaman kita, seraya kita terus berdoa. Mudah-mudahan ibadah kita semakin baik, semakin berkualitas, keimanan kita semakin terjaga, dan bulan Dzulhijjah ini kita berada di bulan-bulan haram, dan ini bulan-bulan haji. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tahun depan tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah kita benar-benar ada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, merasakan getar-getar keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya 2 nama ini dipastikan kita selalu sebut dalam solat-solat kita, nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim. Tiap kita solat, dua-duanya kita sebut, karena dua-duanya adalah uswatun hasanah.
Kalau kita ke Mekah, maka di Mekah itu bicaranya Nabi Ibrahim. Kalau kita ke Madinah, maka bicaranya Nabi Muhammad. Mekah dan Madinah adalah tanah suci. Satu lagi, tanah suci yang ketiga adalah di Al-Quds, ya, di Palestina. Ini 3 tanah suci kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita bisa sholat di 3 tanah suci ini. Ada Masjid Haram di Mekah, ada Masjid Nabawi di Madinah, dan ada Masjid Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wajib. Ya, silakan. Iya. Aset. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu doa yang para kaum sufi itu selalu panjatkan begini. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk beribadah, bersedekah tanpa aku berpikir. Ini salah satu. Kita pengen sedekah tapi nggak mikir, pengen infak tapi nggak mikir, pengen ibadah tapi nggak mikir. Doa ini dalam kaum sufistik beredar. Kenapa? Kita seringkali mikir. Ada uang di rekening, kalau kita sedekahkan nanti urusannya ini gimana? Kalau kita belikan hewan kurban nanti bulan depan. Yang menjebak kita adalah mindset pikiran kita. Jangan pernah bicara besok, jangan bicara minggu depan, jangan bicara bulan depan. Kecuali memang kita sudah ada program ibadah. Oh, ini buat ibadah bulan depan, ini buat ibadah minggu depan. Kita ada program itu misalnya. Ketika memang ini cuman jaga-jaga, misalnya kalau kalimat jaga-jaga, nanti Allahnya bergeser aja. Penjagaan yang terbaik itu cuman Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya jika hamba itu berbaik sangka kepada Allah. Ana indazoni abdi bi. Aku tergantung prasangka kamu, kata Allah. Lah, kalau Allah sudah mengatakan begini dalam hadis qudsi ini kalimatnya, ana indazoni abdi bi. Aku tergantung prasangka kamu. Kalau kita bersangka buruk, ya buruk nanti. Kalau kita bersangka baik, nanti baik. Kecuali memang kita sudah siapkan program untuk bulan depan. Ada program, oh 2 bulan lagi saya mau umroh, misalnya. Maka ada persiapan kita untuk ibadah itu. Kurban itu kalau kita mampu wajib. Kalau diberikan kemampuan oleh Allah, tapi belum juga berkurban, apa kalimatnya? Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan sekali-kali kamu mendekati masjid kami. Jangan sekali-kali kamu mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Sudah diberikan kemampuan tapi belum juga mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Apa hubungannya sholat dengan kurban? Lihat kalimatnya, fasalli li rabbika wanhar. Sholat dan kurban diiringkan dalam satu ayat oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi insya Allah kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka kebaikan itu akan sampai kepada kita.
Tapi kalau kita ragu, mending jangan. Dak ma yaribuka ila ma yaribuka, tinggalkan keraguan-raguan itu. Jadi kalau kita ragu, mending jangan, Pak. Bahaya itu. Nanti Allah juga ragu memberikan balasan kepada kita, gitu kan. Kita yakin itu. Ini kalau bicara musim sejati ya. Jadi sampai-sampai Nabi Ibrahim itu, Pak, pernah kedatangan tamu laki-laki. Tamunya nggak dikenal, tidak ada tanda-tanda dia seorang musafir, pakaiannya bersih gitu. Kemudian begitu tamu ini datang, Nabi Ibrahim bingung. Istrinya di dapur nggak ada apa-apa, nggak ada makanan. Kan memuliakan tamu wajib dalam syariat. Nabi Ibrahim keluar dari pintu belakang rumahnya, Pak. Dia keliling kepada keluarga, kepada tetangga. Ada nggak yang punya makanan? Aku pinjam. Di rumahku ada tamu. Sampai begitunya Nabi Ibrahim. Itu diabadikan dalam Al-Quran, kisah memuliakan tamu. Ternyata ada tetangganya yang sedang bikin daging bakar. Ya. Kemudian dipinjam daging bakar ini, disuguhkan kepada tamunya. Tamunya nggak makan karena bukan manusia, itu malaikat. Dia mau kasih kabar kalau Ibrahim, istrimu Sarah ini akan hamil. Nanti lahir anak laki-laki bernama Ishak. Sarah di balik bilik itu mendengar percakapan itu, ditampar pipinya Sarah itu. Nggak mungkin saya hamil, rambut saya sudah ubanan, kulit saya sudah kendor, saya sudah tua, kata Sarah. Tidak, Allah berkehendak, kata tamu itu malaikat kasih kabar. Artinya nggak ada apa-apa pun, dia masih mencari itu. Saya pinjam dulu untuk memuliakan tamunya. Nah, ukuran ibadah kita, jika kita sudah memprogramkan suatu ibadah, maka biarkan program itu berjalan. Tapi kalau sampai pada taraf keyakinan, berbaik sangka kepada Allah, insya Allah doa kita tadi, kita pengen ibadah, kita pengen infak, kita pengen sodako, kita pengen apapun, tapi nggak mikir. Yang bikin susah kita itu pikiran kita, Pak. Kita pikir ini kalau saya infakkan nanti urusan ini gimana? Nanti anak saya nanti gimana itu? Ini menjebak alam pikiran kita. Tetapi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah selalu membuktikan akan ada jawaban, 3 jawabannya. 1, mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah janji akan memberikan jalan keluar tiap kita punya urusan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita. Ini janjinya Allah. Jadi kalau kita pasrah, 3 Allah janjiin ada jalan keluar tiap kita punya masalah. Yang kedua, rezekinya mengalir dari arah yang enggak kita duga, kita enggak sangka. Yang ketiga, fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Inilah berkah. Enggak apa-apa enggak punya tabungan, nggak apa-apa di rekening kosong, tapi pas butuh sesuatu, pas ingin sesuatu ada. Itulah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah ya. Kalau kita pasrah, kita budakkan diri kita, yang Allah janjikan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Sebelum kita bubar, mudah-mudahan Allah turunkan ampunan buat kita semua. Allah turunkan hidayah buat kita semua. Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan aktivitas hidup kita selalu dibimbing Allah dengan hidayahnya, berada pada jalan yang lurus, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Ya. Ya. Muslim. Muslim. Ya. Budaisme, Yahudi, Kristen dan Islam. Oke. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Agama samawi itu ada 3. Yahudi, Nasrani, Islam. Ini agama samawi. Kemudian pribadi agama samawi, agama langit adalah Muslim. Semua pribadinya Muslim.
Allah katakan dalam Al-Quran, semua nabi-nabi itu muslim. Nggak ada yang nggak muslim. Kecuali kalau sekarang kita nggak bisa menyebut Yahudi yang dulu. Nasrani sekarang udah bukan yang dulu. Semuanya sudah berubah. Kitab suci sudah berbeda. Kitab suci mereka itu kitab suci samawi. Kitab suci langit yang Allah turunkan kepada para nabi. Ini 3 agama langit. Ini Allah turunkan buat kita. Tetapi kemudian Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Menyempurnakan dari semua rangka bangunan agama yang Allah turunkan di muka bumi. Dan semuanya muslim. Semuanya muslim. Kalimatnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Pertanyaannya, apakah Kristen sekarang itu Nasrani yang dulu? Oh tidak, bukan. Ahli kitab, sebutannya kan ahli kitab kalau dalam Al-Quran, Pak. Ahli kitab yang sekarang apakah orang-orang Yahudi kita sebut ahli kitab? Tidak. Kenapa? Kitabnya mana yang mereka gunakan? Masa kitab suci ada revisi? Ya tidak mungkin lah. Kitab suci itu kan abadi, itu kalamullah, nggak bisa direvisi. Lah kalau kemudian direvisi, maka menjadi sebuah kesucian yang hilang, bukan kitab suci lagi gitu. Jadi udah nggak ada ahlu kitab yang sekarang dengan ahli kitab yang disebutkan, berbeda kondisinya. Akhirnya disempurnakan oleh agama terakhir. Misalnya gini, Pak, saya sampaikan, agama Yahudi. Begitu Yahudi ini umurnya berapa tahun sih Yahudi? Ternyata kita temukan dalam sejarah Yahudi itu umurnya cuma 600 nggak sampai 1000 tahun umurnya Yahudi. Kemudian dia hilang. Ketauhidan agama Yahudi dirusak lagi oleh manusia. Diutuslah nabi berikutnya, kan begitu peristiwa agama ini. Begitu nabi diutus lagi, dihancurkan lagi, nabinya meninggal, rusak lagi ajarannya. Sampai terakhir Nabi Isa diturunkan membawa kitab lagi, agamanya Nasrani, kitabnya Injil. Begitu Nabi Isanya meninggal, hilang Nabi Isanya, diangkat, bukan meninggal, diangkat Nabi Isanya, dirusak lagi tauhid ini. Baru diutus terakhir Nabi akhir zaman Muhammad, menyempurnakan semuanya yang dirusak-rusak itu. Nah, kesempurnaan itu dari kitab-kitab sebelumnya terangkum utuh dalam Al-Quran. Dan itu Allah jaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami yang akan jaga Al-Quran itu. Dijaga dan nggak bisa dirusak, nggak bisa dipalsukan Al-Quran itu. Itu jaminan dari Allah sebagai penutup dari kitab suci sebelumnya. Karenanya semua pribadinya itu muslim. Yahudi itu pribadinya muslim, Nasrani itu pribadinya muslim. Tapi kalau yang sekarang kondisinya, Yahudi sekarang bukan Yahudinya ahli kitab yang Allah janjikan dulu, Pak. Kalau ahli kitab dulu kan boleh kita nikahi, Pak. Ila maqad salaf, kan boleh menikah dengan ahli kitab. Ahli kitab yang memang saat itu sungguh-sungguh mereka bertauhid dan mereka menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan kita tidak mempersepsikan yang keliru ya, bahwa Nasrani yang dibawa Nabi Isa itu bukan Kristen yang sekarang. Jawabannya, kenapa Nabi Isa diturunkan di akhir zaman? Nanti jawabannya itu, Pak. Nabi Isa untuk diturunkan itu tugasnya salah satunya ingin membenarkan bahwa ajaran Muhammad yang benar. Itu salah satunya. Kenapa diturunkan Nabi Isa di akhir zaman? Itu akan menjawab semuanya itu. Kita sedang menanti-nanti, Pak. Sedang merindu-rindu ini. Diturunkannya Nabi Isa, dibaiatnya Imam Mahdi, nanti Dajjalnya dilepaskan. Kan itu 3 tokoh akhir zaman itu. Ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa, ada Dajjal. Ini 3 tokoh sentral akhir zaman. Kita sedang menanti 3-3-nya itu. Karena kalau sudah 3-3-nya turun, maka Islam akan berjaya di bumi ini. Tidak ada satu rumah pun di bumi yang tidak Islam setelah Nabi Isa turun. Ini akan menjawab nanti semuanya. Jadi bantahan, anggapan apapun akan dijawab ketika Nabi Isa turun nanti. Kenapa dia diangkat, diselamatkan dan tidak dimatikan oleh Allah, tapi diturunkan nanti di akhir zaman? Bukan sebagai Nabi diturunkan, bukan. Karena ketika dia turunkan di sebuah masjid di Damaskus, itu sholat subuh. Setelah azan subuh, Nabi Isa turun, Imam Mahdi dengan kaum muslimin di dalam situ ingin sholat subuh. Nabi Isa diturunkan oleh malaikat, dia berpegangan dengan sayap malaikat.
Kemudian ketika qomat dikumandangkan, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam sholat subuh, tapi dia menolak. Ini Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Engkau adalah pemimpin umat ini, maka Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh, Nabi Isa menjadi makmumnya. Dia diutus bukan menjadi Nabi akhir zaman, tidak, ingin membenarkan kalau ajaran Nabi Muhammad yang benar. Kan ada 4 itu tugasnya. 1, menghilangkan babi di bumi. Kemudian yang kedua, menghilangkan salib yang ada di bumi. Ini tugas Nabi Isa yang ketika diturunkan. Kemudian yang ketiga, dia ingin menghapus jizyah. Jizyah itu pajak, nanti nggak ada pajak. Kemudian yang keempat, menjadi hakim yang paling adil di akhir zaman. Jadi pemimpinnya Imam Mahdi, hakimnya Nabi Isa. Itu cuma berjalan 8 tahun saja. Setelah itu selesai. Nabi Isa-nya meninggal, Imam Mahdi meninggal, sudah. Ini perkara akhir zaman akan terjadi. Itu jawabannya paling enak nanti itu, Pak. Selesai Nabi Isa diturunkan, sudah mau dialog apa lagi gitu kan? Mau bantah apa lagi? Sekarang kan bantah-bantahan. Sampai-sampai kita di Indonesia ini menghalalkan pernikahan beda agama, disahkan, dibikin surat pernikahannya itu kan oleh tokohnya ada di Jakarta sini gitu kan, dengan kalimat ayat tadi yang dipegang, halal menikahkan ahli kitab. Nanti dibantah semuanya ketika Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, insyaallah. Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.